Salam sehat untuk kita semua. Saya Megawati Lu, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Kairun tahun 2021. Berikut adalah pembelajaran PPL kedua berdasarkan tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih dalam pembelajaran kedua. Terima kasih. Pagi. Belum semangat. Selamat pagi. Luar biasa. Adik kakak, tolong maskernya dipakai dengan baik dari kakak. Ya, diturunkan. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, semuanya hadir ya. Ibu lihat hadir, hanya satu orang yang tidak hadir. Oke. Ibu harap kita menjaga kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Maskernya tetap dipakai dalam pembelajaran. Nanti misalkan ibu mau bertanya atau kalian mau menjawab, baru bisa kalian lepaskan masker. Tapi selama menyimak dan lain-lain, masker tetap dipakai ya. Oke. Tadi pagi semuanya datang dengan baik atau ada yang mengalami kendala di perjalanan tadi pagi ke sekolah? Misalnya jatuh atau dia jalan-jalan di lari terlantung, ada? Tidak. Apa ada? Tidak. Nah, kalau begitu ibu cek kehadiran dulu ya. Silakan yang datang bilang hadir. Muhammad Nathan Desi, Mila Randoki, Marcel, Onis, Primus, Randy, Cynthia, Tisna, Fiona Sakit, Serses, Yusmina, ya. Oke, satu orang yang sakit, baik sekali. Kita langsung saja mulai pelajaran kali ini. Mila silakan pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Mila, silakan duduk kembali. Oke. Kita semangat satu kali, masih nggak terus semangat? Masih. Semangat dan harus semangat. Ini mau lihat kalian betul-betul sudah siap untuk belajar atau tidak? Tepuk semangat. Ya, dengan begitu ibu harapkan semangat dari ibu bisa tertular kepada kalian dan semangat sebaliknya, semangat dari kalian bisa menular ke ibu. Jadi kita sama-sama semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar? Sudah. Yakin? Yakin. Kalau sudah siap belajar dan yakin, ibu mau tes. Ibu akan mengucapkan sebuah nada. Tugas kalian adalah menebak kira-kira nada ini adalah lagu apa. Bisa? Bisa. Oke, ibu mulai. Yang pertama. Na 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 na. Oke, lagu apa? 17 Agustus, betul? Betul. Kita tepuk tangan dulu. Lagu yang terakhir. 17 Agustus 1991, bagian terakhir. Na 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 na. Indonesia Raya. Ya, semua bisa Indonesia Raya. Beri mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Mantap. Oke, berarti semuanya sudah tahu lagu-lagu Indonesia Raya ya. Ya, dan lagu-lagu itu yang tadi dulu dinyanyikan yang punya nada, disebutkan yang nada, berarti semuanya termasuk dalam lagu kebangsaan Indonesia. Itu merupakan lagu nasional. Lagu apa? Lagu nasional. Nah, ibu harapkan kita semua bisa meningkatkan semangat nasionalisme dalam diri masing-masing, dan kita juga bisa meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air bangsa Indonesia. Melalui lagu-lagu tadi kita bisa nyanyikan setiap kali upacara atau setiap kali pembelajaran di kelas, kita juga bisa nyanyikan itu sebagai wujud kecintaan kita akan bangsa Indonesia. Oke, sampai di sini ibu tanya lagi. Berarti kalian sudah siap belajar ya. Kali lalu kita sudah belajar tentang organ atau alat pernapasan pada hewan. Masih ingat kali itu belajar dari lalu? Ya, pernapasan pada hewan ada sama atau beda-beda? Beda. Oke, dicek lagi, ini dicek kembali ya.
bernafas dengan Kulit. menggunakan permukaan kulit. Betul. Kalau begitu burung? Ini Pak, ini apa? Pundi-pundi udara. Iya, burung pakai pundi-pundi atau kantung udara. Tapi burung juga mempunyai paru-paru. Lalu serangga? Trakea. Ikan? Insan. Jadi ada berbagai jenis makhluk hidup dengan alat pernapasan yang berbeda. Baik sekali, Ibu minta terima kasih karena kalian masih ingat pelajaran yang lalu ya. Hari ini kita akan lanjut lagi ke pembelajaran berikut dalam tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang pertama, cara tubuh mengolah udara bersih dalam pembelajaran kedua. Nah, dalam pembelajaran kedua ini kalian akan belajar beberapa materi next. Yang pertama, organ pernapasan pada manusia, sistem pernapasan manusia. Lalu yang kedua, kalian akan belajar menemukan informasi pokok dengan menggunakan kata tanya. Lalu yang ketiga, kalian juga akan belajar tentang tangga nada mayor. Tangga nada mayor. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Masih pas? Masih pas? Masih. Oke, kalau masih pas kita lanjut. Nah, dari sejumlah materi yang tadi Ibu sampaikan, ada sejumlah tujuan yang harus anak-anak capai, tujuan pembelajaran pada hari ini. Ibu tidak bisa tampilkan dalam slide karena kita terkendala dalam listrik padam. Jadi anak-anak bisa memperhatikannya dalam laptop yang sudah Ibu siapkan ya. Yang kelompok itu lihat di laptop yang satu, kelompok tengah di laptop yang satu, lalu kelompok ini bisa lihat dengan Ibu di laptop sini. Bisa ya? Bisa. Nah, Ibu harapkan bisa. Oke, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa. Yang pertama, kalian akan Ibu minta untuk membaca teks, kemudian kalian akan menemukan informasi yang didapat dalam buku. Nah, informasi yang didapat dalam buku ini kalian akan temukan dengan menggunakan panduan kata tanya. Ada berapa kata tanya? Ada. Ya, kita hitung sama-sama. Ada kata tanya, apa, di mana, bagaimana, siapa, mengapa, dan bagaimana sudah? Kapan? Ya, nanti baru kita belajar. Lalu yang kedua, di sini bisa lihat? Oke, yang kedua, Ibu akan memberikan kalian teks, lalu kalian akan menyimak video juga. Kemudian kalian akan menganalisis organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya dari masing-masing organ. Tujuan yang ketiga, kalian akan membuat bagan pernapasan untuk menjelaskan cara kerja organ pernapasan manusia. Jadi setelah kita diskusi dan pembahasan, kalian akan menggambar model organ pernapasan pada manusia buat bagan. Oke, yang berikut yang keempat, tujuan kita yaitu kalian akan menyimak dan mencermati informasi, kemudian kalian mampu merincikan ciri-ciri dari lagu. Jadi lagu itu ada bermacam-macam, kalian akan merincikan ciri-cirinya. Lalu tujuan yang terakhir, Ibu akan menampilkan contoh teks lagu. Nah, kalian akan menyanyikan lagu tersebut. Kalian akan berlatih menyanyikan lagu tersebut dari teks yang akan Ibu tampilkan. Bisa? Oke, sampai di sini cukup paham atau agak ngawur? Paham? Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjut? Ada yang ingin bertanya, Papa? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Yang dari sana bisa lihat laptop di situ ya. Dari tengah juga pakai laptop yang depan kalian. Dari sini pakai laptop dengan Ibu di sini. Oke, kalian lihat di situ ada gambar apa? Ada berapa orang di situ? Ya, itu sebenarnya satu orang yang sama, tapi dia melakukan yang namanya proses Pernapasan. Lihat di situ, semua makhluk hidup berarti manusia juga Bernapas. Iya, manusia juga bernapas. Ada yang bisa kasih contoh Ibu cara bernapas? Tes bisa? Buka masker saja. Ini Cynthia. Coba bangun diri supaya yang di belakang bisa lihat. Bangun diri. Contohkan Ibu cara bernapas. Oke, silakan dulu. Terima kasih Cynthia. Ya, jadi cara bernapas seperti itu ya. Atau ada yang bernapasnya dengan beda? Ada? Ada? Tidak ada ya. Semua manusia rata-rata cara bernapasnya sama. Nah, kalian sudah sebut kalau hewan itu bernafas
manusia itu bernapas tidak menggunakan alat-alat pernapasan yang sama dengan hewan, tapi berbeda. Nah, kalau begitu, alat apa saja yang digunakan manusia untuk bernapas? Atau organ apa yang digunakan manusia untuk bernapas? Ada yang tahu? Ya? Dua. Hidung. Apa lagi? Paru. Langsung apakah dari hidung langsung ke paru? Dari hidung ke mana? Trakea, tenggorokan, apa lagi? Cabang apa? Cabang otot tenggorokan, apa lagi? Anak cabang tenggorokan, apa lagi? Paru. Apakah betul begitu? Ada yang beda? Ada yang dia bilang ibu, saya punya dari hidung langsung paru-paru, tidak melalui trakea atau tenggorokan. Ada? Tidak. Kalau seperti itu, mari kita lihat dalam video yang akan ditampilkan. Kita cek kembali jawaban dari kalian apakah benar atau tidak. Sistem pernafasan pada manusia. Yang di sana bisa lihat. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 2. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak, atau yang disebut dengan jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang ketujuh ada alveolus. Alveolus terdapat dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Oke, kalian siap perhatikan organ pernapasan pada manusia ada
Oke, sebelum kita masuk dalam pernapasan manusia, saya dalam video menjelaskan bahwa manusia bernapas untuk menghirup oksigen dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ulang, manusia bernapas menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dalam proses pernapasan itu manusia membutuhkan alat-alat pernapasan atau menggunakan organ-organ pernapasan. Nah, organ-organ pernapasan pada manusia tadi kita sudah lihat ada berapa? 7. Ada yang lain? 7 betul. Kita cek kembali ya. Sambil perhatikan di laptop, sambil dengar penjelasan dari ibu, ibu minta untuk menandai informasi-informasi penting ya dalam teks di dalam PowerPoint yang ditampilkan. Kalian tandai informasi-informasi penting tentang sistem pernapasan pada manusia. Kita lihat organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, manusia bernapas melalui rongga hidung. Lalu dari rongga hidung ke faring. Lihat di gambar. Dari faring ke laring. Lalu ke terus lalu bronchiolus dan terakhir di alveolus. Ibu ulang. Rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus dan terakhir di alveolus. Kita lihat satu-satu. Hidung. Semua punya hidung? Tidak punya hidung. Kita bernapas pakai hidung. Kalau misalkan orang yang sakit, dia punya hidung tersumbat, katakan saja seperti flu atau pilek, maka bernapas pakai apa? Mulut. Tidak bisa menyaring kotoran yang masuk. Kalau kita buka mulut, pas ada udara yang datang dengan angin, dengan kotoran juga itu masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, karena mulut tidak mempunyai yang namanya rambut atau bulu-bulu halus. Sedangkan di hidung ada namanya bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus. Bulu-bulu yaitu untuk menyaring udara yang masuk. Yang kedua adalah faring. Pencernaan, ya. Jadi faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi faring itu dia, kalian lihat di gambar. Yang gambar B itu dia merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Yang ketiga adalah laring. Setelah laring ada trakea atau batang ke. Nah, ini bagian sini nih, coba semua pegang. Semua punya? Ya, itu yang namanya trakea. Jadi trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia dan bergerak mendorong keluar masuk debu dan bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea atau cabang batang tenggorokan. Jadi ada dua, yaitu bronkus kiri dan kanan. Jadi dari trakea udah terus ke bronkus. Yang berikutnya yaitu bronchiolus. Kalau bronkus tadi batang cabang tenggorokan, sekarang bronchiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Kalian lihat yang di sini nih, tunggu ibu kembali. Next. Nah, kalian lihat di situ. Nah, itu. Kalian lihat. Jadi dari hidung, dari ke laring, ke faring, terus ke laring, trakea. Bronkus itu yang cabang ada dua, kalian lihat. Cabang kiri dan kanan. Nah, sedangkan bronchiolus itu merupakan cabang dari bronkus. Jadi dalam bronkus ini ada cabang-cabang begitu. Nah, itu yang namanya bronchiolus. Dari bronchiolus yang terakhir udara terus ke namanya alveolus. Letak alveolus ada di dalam paru-paru. Kalian lihat yang di sini nih bulatan X. Bulatan-bulatan kecil tuh. Nah, bulatan-bulatan kecil di sini. Bisa lihat? Bisa. Dia besarnya dia warnanya seperti buah anggur. Pernah lihat buah anggur? Nah, buah kecil-kecil tuh alveolus seperti itu. Jadi dia bulat-bulat, gumpalan-gumpalan kecil yang bertugas untuk
sirkulasi itu masuk. Sudah? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, Ibu ulang sekali lagi. Kita ingat-ingat kembali. Sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung ke faring. Dari faring ke laring. Laring ini yang menghubungkan antara faring dan trakea. Dari laring ke trakea atau tenggorokan. Lalu ke bronkus atau batang tenggorokan. Bronkus ada berapa? Ada bronkus kanan dan kiri. Lalu dari bronkus ke bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran udara atau oksigen dan karbon dioksida. Jadi yang kita hidup itu oksigen. Kita keluarkan itu karbon dioksida. Udara yang sudah disaring dan merupakan udara kotor. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalian sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia ya? Ada bermacam-macam alat pernapasan atau berbagai susunan organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang Ibu akan minta kalian untuk mengerjakan KKPD, tapi sebelumnya yang bertanya. Kalian masih ingat pelajaran kalian yang sudah kita pelajari tentang kata tanya? Sudah. Masih ingat? Masih. Cek kembali. Kata tanya ada berapa? Ada 6. Betul 6 Putra? Betul? Kita hitung bersama-sama. Yang pertama kata tanya apa ini untuk menanyakan? Menanyakan apa? Bisa untuk menanyakan benda atau menanyakan sesuatu. Lalu setelah apa ada? Siapa untuk menanyakan? Orang. Setelah siapa ada kata tanya? Di mana untuk menanyakan? Tempat. Lalu kata tanya? Kapan untuk menanyakan? Waktu. Betul. Lalu apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Kenapa untuk menanyakan? Mengapa kamu datang terlambat? Untuk menanyakan apa? Alasan. Dan yang terakhir kata tanya bagaimana? Bagaimana untuk menanyakan? Proses. Bagaimana cara manusia bernapas? Berarti kata tanya bagaimana untuk menanyakan suatu proses atau cara. Sampai di sini cukup paham? Oke, kalau cukup paham sekarang kalian silakan berdiskusi dalam kelompok untuk samakan catatan-catatan kecil yang kalian minta kalian catat selama Ibu menampilkan PowerPoint informasi. Silakan kalian menyamakan catatan kecil tentang sistem pernapasan pada manusia dalam kelompok yang sudah Ibu bagi. Di sini 3, 3, 4, 4, 3 ya. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Ya, waktu selesai sudah. Share dengan Papa. Waktunya sudah selesai ya Putra. Sekarang kalian sudah diskusi ya? Sudah. Sekarang Ibu punya lembar kerja peserta didik atau KPD. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian buat, yaitu tadi dari kata tanya apa, bagaimana, mengapa, di mana, dan lain-lain. Ibu akan bagikan, baru dijelaskan ya. Oke, perhatikan di situ sambil menjelaskan. Tugas kalian, tugas anak-anak sekarang adalah di situ ada sejumlah kata tanya. Kata tanya itu kalian buat pertanyaan berdasarkan bacaan tadi sistem pernapasan pada manusia. Berdasarkan informasi tadi kalian tulis pertanyaan, kemudian kalian tulis dia punya jawaban. Ibu kasih contoh, misalkan di situ apa nama organ pernapasan manusia yang bisa dilihat? Kita bisa melihat apa organ pernapasan manusia? Hidung. Maka tulis di situ organ pernapasan yang bisa terlihat adalah hidung. Jadi yang pertama kalian buat pertanyaan, lalu yang kedua kalian tulis dia punya jawaban. Bisa?
Oke, silakan tulis nama dan kelas. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang silakan tutup kembali bukunya. Kalian hanya pegang LKPD. Ibu akan meminta beberapa dari kalian untuk membacakan kembali hasil pekerjaannya. Ses. Apa itu bernafas? Kuat ses. Putra bisa dengar, ses baca. Bisa kedengaran tidak? Ya, ses baca kuat supaya putra dengar. Yang pertama, Apa itu bernafas? apa itu bernapas? Berarti menggunakan kata tanya Apa? apa? Ya, silakan. Jawaban? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, bernapas adalah menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon Dioksida. Beri mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Mantap. Oke. Yang terakhir adalah pertanyaan dengan kata tanya siapa? Ibu minta Onis, silakan. Berdiri saja. Siapakah yang membutuhkan oksigen? Agak keras suaranya. Siapakah yang membutuhkan oksigen lebih banyak? Apakah atlet yang berlari? Apakah atlet yang berlari atau orang yang sedang tidur? Ya, yang lebih banyak butuh oksigen adalah jawaban di sini. Atlet yang berlari. Ya, pertanyaan ini siapakah yang membutuhkan oksigen paling banyak? Atlet yang berlari atau orang yang sedang tidur? Jawabannya mana? Atlet yang Berlari. Karena berlari membutuhkan lebih banyak tenaga, sedangkan tidur membutuhkan sedikit tenaga. Jadi yang lebih banyak membutuhkan oksigen adalah atlet yang berlari. Oke, baik sekali kalian sudah mengerjakan itu. Nanti akan dikumpulkan. Kalian tadi sudah menuliskan tentang informasi pokok dalam bacaan dengan menggunakan kata tanya ya. Ya, Tisna. Ya, paus. Next. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan membuat bagan organ pernapasan pada manusia. Ayo bagikan dulu kertasnya ya. Oke. Tugas kalian silakan perhatikan di sini. Itu LKPD yang kedua. Lembar kerja peserta didik yang kedua, tugas kalian adalah silakan menggambar organ pernapasan pada manusia, lalu tulis dia punya urutan. Seperti tadi kalian sudah sebutkan, dari hidung ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir alveolus. Jadi kalian silakan gambar, lalu tulis dia punya keterangan gambar di situ organ pernapasan. 5 menit, 3 menit, silakan. Ya, waktunya selesai ya. Kalian sudah selesai menggambar. Ibu hanya minta 1 orang. Nanti ibu kumpulkan punya kalian semua. Tapi sekarang ibu hanya minta 1 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk bisa jadi contoh bagi teman-teman lain. Tapi setelah itu ibu kumpulkan semuanya. Ibu minta Putra saya. Yang Mira sudah. Putra silahkan mau berdiri. Tunjukkan di teman dan ibu guru hasil kerja. Tidak normal dulu. Baca kuat. Organ pernapasan pada manusia sambil tunjukkan gambar ke teman-teman. Yang kelompok sana perhatikan, bisa lihat ya. Organ pernapasan pada manusia yang pertama, coba di depan supaya kalian lihat. Ya, ada angkat tinggi supaya sampai di sana saja. Tinggi. Hidung, terus yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trachea, lalu bronkus, bronkiolus, yang terakhir alveolus. Oke, terima kasih Putra. Ibu kumpulkan ya. Ya, ibu kumpulkan.
pekerjaan kalian. Nanti sebentar baru kita mewarnai dan kalian bisa menempelkan pada tembok-tembok atau dinding di dalam kelas. Antara antara atlet yang berlari dan orang yang sedang tidur, mana yang lari lebih mana butuh pernapasan lebih cepat? Atlet berlari. Daripada orang yang sedang tidur, karena cepat lambatnya kita bernapas bergantung pada aktivitas yang kita lakukan. Begitu juga dengan antara misalkan orang yang bernyanyi dengan orang yang duduk diam. Mana yang bernapas lebih cepat? Orang yang bernyanyi, karena dia membutuhkan oksigen atau udara lebih daripada orang yang duduk diam. Berikut, kalau tadi kalian bilang orang yang bernyanyi dia membutuhkan pernapasan atau oksigen lebih banyak. Kita lihat. Di sini kita lanjut pada tangga nada diatonis mayor. Tangga nada. Pernah dengar tangga nada? Susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, stop. Ibu ulang lagi. Ada berapa banyak tangga nada? 6, 7 atau 8? 6. Kita hitung sama-sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kembali ke do karena do itu ada bertinggi ya. Ya, jadi ada do 8 tangga nada. Nah, tangga nada ini ada dua. Ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, yang akan kita pelajari ini tangga nada diatonis mayor. Dia memiliki berapa lihat di sini ada berapa? 1. Yang di situ saya lihat di laptop. Ya, 1 per 2, 1 per 2. Itu dia punya jarak. Karena tadi tangga nada adalah susunan berjenjang. Jadi jaraknya ini. Kita sebut sama-sama. Paling bawah kalian lihat. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval 1, ya di laptop. 1 per 2, 1 per 2. Itu dia punya jarak. Tapi nadanya ada 8, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gimana itu? Berarti ada 8 ya. Nah, tangga nada tadi bilang ada 2. Tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor ini ciri-cirinya dia lagunya bersemangat. Yang pertama dia lagunya bersemangat, lalu bersifat riang gembira, dan biasanya lagu ini dimulai dengan tangga nada ke-5 atau ke-3. Minor kurang semangat. Kalau mayor tadi dia bersifat riang gembira, berarti minor bersifat sedih. Lalu minor ini juga dimulai dengan tangga atau nada la. Sampai di sini mengerti? Mengerti atau kabur? Mengerti. Mayor tadi apa? Semangat. Lalu bersifat gembira. Lalu dimulai dengan nada sol atau mi. Sedangkan minor kebalikan dari mayor, bersifat sedih, kurang bersemangat, dan dimulai dari nada la. Oke, next. Kita lihat. Di situ ada contoh-contoh lagu. Minta kalian kelompokkan ini termasuk dalam tangga nada mayor atau minor. Ingat, mayor tadi lagu-lagu yang bersifat semangat dan gembira. Yang pertama, maju tak gentar. Itu mayor atau minor? Semangat atau sedih? Semangat. Maju tak gentar. Semangat atau sedih? Semangat. Berarti dia masuk tangga nada Mayor. Yang kedua, halo Bandung. Mayor atau minor? Halo Bandung. Mayor. Yang ketiga, Indonesia Raya. Indonesia rayaku. Semangat kan? Berarti Mayor. yang berikut, Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Mayor. Terus yang terakhir berikut, syukur. Dari hatiku teguh. Itu sedih atau semangat? Sedih. Berarti masuk tangga nada mi. Minor. Terus, mengeningkan cipta.
belajar tangan nada mayor itu dia bersifat semangat dan gembira, sedangkan tangan nada minor bersifat kurang semangat dan sedih. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 7 itu mayor atau minor? Mayor. Sedangkan nomor 8 sampai 15 lagu-lagu bertanda nada minor. Oke, sampai di sini next. Sekarang ibu punya satu lagu judulnya Sistem Pernapasan. Anak kampung saya ada di kampung baru. Masih ingat lagu? Tahu? Sekarang kita akan menyanyi lagu Sistem Pernapasan, tetapi menggunakan lirik lagu bukan nadanya pakai anak kambing saya. Bisa ya? Ibu kasih contoh satu kali, lalu kita akan nyanyi sama-sama. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, paru-paru trachea, lewati bronkus, lihat di situ, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2, hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2, bisa? Gampang. Dia punya lagu mirip tangan lagu anak kambing saya. Hanya kata-kata liriknya yang berbeda. Bisa? Masih semangat? Masih. Ya, kita nyanyi satu lagu lagi supaya semangat. Habis itu kita tutup pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu minta kalian menyanyi dengan keras. Kalau semuanya sudah sepi, kita menyanyi dengan keras supaya satu kali langsung kita tutup pelajaran. Bisa ya? Bisa. Oke. Mana di mana? Ayo belajar sistem pernapasan. 1. Itu lihat di teks. Yang itu lihat di teks ini ya. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, paru-paru trachea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, tangan. Oke, so. Ya, kalau begitu pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Kita sudah selesai. Tapi, Putra, Ibu ajak kita untuk ingat kembali dari pertama kali sampai dengan siang hari ini. Kita sudah belajar apa? Yang pertama, sistem Pernapasan. manusia bernapas menghirup Udara. Oksigen. yang mengeluarkan karbon Dioksida. Nah, karbon dioksida. Dalam pernapasan ini manusia menggunakan organ-organ pernapasan, terutama di Bisa. hidung, lalu pari, lari, Trachea. bronkus, dan Alveolus. tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di Alveolus. Orang yang melakukan aktivitas lebih banyak membutuhkan oksigen yang lebih Banyak. dibandingkan orang yang tidak beraktivitas. Terus kita juga sudah belajar menggunakan kata Banyak. bertanya. Apa? Mana? Kapan? Apa lagi? Siapa? Apa lagi? Dimana? Bagaimana dan Mengapa? Lalu yang terakhir kita sudah belajar tentang tangga nada ya, Dua. yaitu tangga nada Mayor dan minor. tangga nada tadi adalah susunan berjenjang, susunan berjenjang tangga nada. Nah, kalau mayor berarti dia bersifat gembira, sedangkan minor bersifat Sedih. mayor juga dia lebih semangat, sedangkan minor Lebih sedih. kurang bersemangat. Oke, sampai di sini. Kenapa kalian sudah bisa? Sekarang tutup kalian punya buku semua. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Masih ada satu lagi soal evaluasi untuk mengecek pemahaman kalian akan materi hari ini. Sudah? Waktunya sudah selesai. Ibu kumpulkan soal evaluasi yang kalian kerjakan sudah? Sudah. Nanti kalian periksa. Tidak apa-apa, nanti baru periksa ini Ibu bagikan untuk Ibu cek kembali pemahaman kalian
dalam pembelajaran hari ini. Oke, nanti baru bisa dan kalian hasilnya bersama. Sebentar baru kalian menyimpan. Pelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah selesai belajar dengan baik. Ibu harapkan setelah kita belajar hari ini, kalian bisa lebih untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan organ pernapasan. Nah, kali berikut, pada pertemuan berikut kita akan belajar lebih lanjut tentang penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ pernapasan, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara melindungi organ pernapasan pada manusia. Sampai di sini, terutama sekarang ini kita masih dalam masa pandemi ya. Jadi kalian penting untuk menjaga pernapasan karena COVID ini menyerang terutama organ pernapasan. Sehingga pada masa-masa pandemi seperti ini kalian wajib untuk menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Seperti yang kalian sudah tahu, jadi tidak perlu jelaskan lagi 5M itu apa. Ingat tetap pakai masker dan rajin cuci tangan ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Adik Papa silakan. Amin. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Ya, sampai di sini ingat tetap jaga kesehatan. Besok kita akan lanjut dalam pembelajaran yang berikut.